Qin Yichen melirik Ares dengan samar, dan bangkit dari tempat tidur berpura-pura sulit. Napasnya panjang, bahkan suaranya lemah. Dewa Perang, beritahu Dewa Perang bahwa seseorang telah menjebaknya. Hitam, Raja Naga Hitam, itu. Setelah berbicara, Qin Yichen langsung tenggelam dan menabrak tempat tidur. Bagaimanapun, saya akan selesai berbicara tentang berita utama, dan kemudian berpura-pura mati. Saya tidak percaya Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun. Adapun penunggang kuda putih yang mengancam, Qin Yichen bahkan tidak peduli. Bukankah itu hanya meminta informasi? Anak-anak 3000 Dao Ting bosan dengan set ini. Mendengar kabar tersebut, WhatsApp buru-buru bergegas dari luar dan langsung berlutut di depan Bai Riding. Tuan Hui Baiki, orang ini adalah kampung halaman saya, dan bawahannya dapat menggunakan hidupnya sebagai jaminan. Dia tidak akan pernah memiliki pikiran buruk tentang kuil. Juga minta Tuan Baiki untuk melepaskannya. Dia terluka parah sekarang. Jika dia masuk penjara, nyawanya dipertaruhkan. Terlepas dari kebenarannya, dia adalah kunci untuk memecahkan misteri. White Horseback melirik WhatsApp dan mengangkat tangannya. Kamu mengelilingi tempat ini. Selama dia bangun, dia akan segera melapor. WhatsApp sangat bersyukur sehingga dia mengetuk kepalanya lagi dan lagi. Terima kasih, Tuan Baiki. Di dunia ini di mana ada beberapa taktik, Qin Yichen bahkan tidak perlu membuang terlalu banyak otaknya untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang ini. Untuk menipu informasi yang Anda inginkan. Mungkin, dalam pandangan Baiki, ini adalah metode paling halus yang bisa dia pikirkan, dan bahkan mungkin metode menekan bagian bawah kotak. Metode ini mungkin sangat berguna ketika ditempatkan di dunia ini. Tapi sayangnya, Qin Yichen yang dia temui. Strategi ini ada di depannya, dan itu tidak cukup. Jangan mengambil trik sama sekali. Arahkan, pingsan, untuk menyelesaikan semua strategi. Meskipun Bai Mate sekarang menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengunci Qin Yichen, sebenarnya, ini adalah langkahnya yang tak berdaya. Dalam konfrontasi pertama ini, dia benar-benar dikalahkan. White Knight kembali ke kuil dan melapor ke Ares, Dewa Perang. Setelah masalah selesai, dia kemudian menatap Ares. Tuanku Ares, saya pikir orang bernama Feng memiliki banyak kecurigaan. Saya ingin menggunakan kuil untuk menyembuhkan cahaya, membuatnya sadar, dan kemudian meminta kabar darinya. Waktu orang ini muncul terlalu aneh, dan aku tidak percaya apa yang dia katakan. Raja Naga Hitam jelas-jelas mengambilnya kali ini. Jelas bukan apa yang dia katakan sedang dijebak. Alasan mengapa Bai Siete berspekulasi seperti itu adalah karena dia mengadakan pesta dengan orang-orang Raja Naga Hitam di tahun-tahun awal. Meskipun kekuatan Ares, Dewa Perang, sedikit lebih rendah dari Raja Naga Hitam, bawahan Raja Naga Hitam benar-benar tidak bagus. Selama Dewa Perang memberi perintah, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pribadinya. Dan premis dari semua ini adalah membiarkan Dewa Perang mengirim pasukan untuk menghadapi Raja Naga Hitam. Namun, Ares sang Dewa Perang mengangkat alisnya. Dia mengerutkan kening dan menatap penunggang kuda putih. Kamu bilang anak itu terluka parah untuk melapor ke kuil? Selanjutnya, pertama kali setelah bangun, apakah itu menjelaskan bahwa Raja Naga Hitam disihir oleh orang lain? Bai Riding mengangguk setuju. Itu benar, jadi bawahan berpikir dia memiliki banyak kecurigaan. Juga minta Lord Ares untuk mengizinkanku menyelidiki masalah ini. Ares, Dewa Perang, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Berdasarkan pemahamannya tentang Raja Naga Hitam, masalah ini jelas bukan tanpa dasar. Selain tinggal bersama naga betina sepanjang hari, apalagi yang dilakukan Raja Naga Hitam? Tidak ada yang tersisa. Raja Naga Hitam tidak memiliki ambisi apapun. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia bisa mendapatkan sepotong bidang bintang di dekat aula pertempuran. Melawan aula suci dapat menghemat tenaga kerja beberapa wilayah bintang dan menempati lebih banyak wilayah bintang. Adapun Raja Naga Hitam, dia tidak menyadari sama sekali bahwa bidang bintang yang dia kendalikan sebenarnya dikelilingi oleh kuil. Perdagangannya dengan kuil juga sepenuhnya menghapus kesempatan baginya untuk bergabung dengan orang lain. Raja Naga Hitam hanya akan semakin mengandalkan kuil, yang juga merupakan situasi saat ini. Raja Naga Hitam pasti disihir oleh seseorang, orang ini mungkin mengetahui sesuatu. Menggunakan kemuliaan kuil, kita harus menyelamatkan orang ini. Dewa Perang Ares segera memberi perintah. Dan ini juga membuat Bai Riding merasa tidak nyaman seperti makan kotoran. Bekerja sama dengan komentar saya sebelumnya. Itu tidak berhasil sama sekali, bukankah itu sebaik keputusan yang dibuat oleh Lord Ares? Bai Mate merasa tidak nyaman dengan itu di dalam hatinya. Aku akan pergi. Dewa Perang Ares tiba-tiba menghentikannya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin bertanggung jawab atas masalah ini. Saya pikir tidak ada yang bisa menangani masalah ini kecuali kamu. Serahkan saja padamu. Menunggangi kuda putih seperti disambar petir. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Bagaimanapun, Ares, Dewa Perang, sudah mencapai kesimpulan. Dan kecuali ada bukti yang tak terbantahkan, dia tidak akan pernah berubah pikiran. Dan ini juga alasan mengapa Bai Riding tidak mau berbaur. Kenapa?
kamu tidak mau menemukan bukti yang mengungkapkan kebenaran? Mendengar suara Ares, Matt tiba-tiba terbangun. Bukti? Ya, saya dapat menemukan terlalu banyak bukti. Selama masalah itu diambil alih sendiri, bukankah semua bukti yang menguntungkan dan merugikan Raja Naga Hitam ada di sakunya sendiri? Saat memikirkan hal ini, Baisi secara khusus mengangguk cepat. Ya, bawahan akan melakukannya sekarang. Namun, begitu Matt berjalan keluar beberapa langkah, dia mendengar laporan dari bawahannya bahwa warga desa Wotsat telah bangun. Harapan yang baru saja dibangkitkan Matt langsung hancur. Ini sudah berakhir. Tidak perlu memikirkan bukti. Seperti yang diharapkan, Dewa Perang Ares langsung berdiri. Baiklah, aku ingin bertemu orang ini secara langsung dan meminta bukti nyata. Semua orang datang ke tempat Qin Yichen tinggal, dan melihat Qin Yichen samar-samar menopang kusen pintu, melepaskan diri dari tangan Wotsak sambil berteriak. Aku ingin melihat Dewa Perang. Aku punya informasi penting. Aku harus melihat Dewa Perang. Dan aku harus mentransfer informasi penting ini ke Dewa Perang. Acara kuil ditunda. Bisakah kamu membelinya? Qin Yichen sekarang penuh dengan keterampilan akting. Dia meraung dengan marah dan menggoyangkan lengannya yang lemas dengan kuat. Bahkan jika dia dikembalikan oleh Wotsakra, dia mencoba yang terbaik untuk bergerak maju, sepenuhnya menyimpulkan tampilan saat sekarat. Di bawah keterampilan akting seperti itu, penunggang kuda putih itu bodoh. Ini. Jadi bagaimana saya bisa membuat God of War mempercayai bukti yang saya cari? Apa yang dia katakan pasti benar. Bisakah itu dipalsukan jika Anda mengatakannya seperti ini? Ares, Dewa Perang, melangkah maju dengan penuh semangat dan dengan cepat mendukung Qin Yichen. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu tunggu di sini dulu, menunggu dukun untuk merawatmu. Tanpa diduga, sebelum kata-kata Dewa Perang selesai, Qin Yichen langsung menamparkan wajah Dewa Perang. Minggir, aku ingin melihat Dewa Perang. Ares tertegun sejenak. Bai Qiren tampak konyol. Sambil meminta maaf, Wotsak memeluk Qin Yichen dengan erat. Lord of War tidak tahan lagi. Matanya tidak lagi bagus. Dan bahkan rekan sekotaku baru saja memukulnya. Dia adalah Lord Ares. Dan kamu bisa memberitahu dia apapun yang kamu inginkan. Tenang. Kegilaan Qin Yichen membuat wajah Ares sang Dewa Perang panas. Tetapi hatinya dipenuhi dengan emosi. Jika orang-orang di kuil seperti ini, tidak masalah untuk melawan domain 100 bintang. Hanya saja di bawah ambisi ini, ada rasa sakit yang membara di wajahnya.